Materi kita yang keempat adalah menyusun surat lamaran pekerjaan. Materi kita yang terakhir untuk surat lamaran pekerjaan itu adalah menyusun. Jadi kita sudah membahas tentang pengertian surat lamaran pekerjaan, isi dari surat lamaran pekerjaan, kemudian struktur dari surat lamaran pekerjaan, kebahasaan yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan. Setelah semuanya kita sudah paham, ya, kita diminta untuk menyusun surat lamaran pekerjaan. Itu yang kita bahas selanjutnya. Untuk menyusun surat lamaran pekerjaan tentu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Apa sajakah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik? Untuk menyusun surat lamaran pekerjaan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah menentukan tujuan penulisan surat. Maksudnya di sini sayang, kamu harus menetapkan jenis pekerjaan yang kamu cari dan juga nama perusahaan yang kamu tuju beserta dengan alamatnya. Nah, hal ini supaya kamu tahu kemana surat lamaran kamu itu akan kamu kirim. Kemudian yang kedua yaitu mencatat sumber informasi dari atas lamaran yang diajukan. Sumber yang dimaksud itu bisa dari iklan lowongan pekerjaan dari media massa, contohnya ya, surat kabar, dari majalah, dari internet, radio, atau dari orang tertentu yang menginformasikan surat lamaran pekerjaan kamu ini. Biasanya sayang ini kita buat di bagian pertama, maksudnya di bagian awal di nama surat lamaran pekerjaan. Contohnya di sini sayangnya di alinea pertama ya, di alinea pertama ditentukan sumber dari informasi kamu mendapatkan lowongan iklan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan bahan ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan permintaan yang disampaikan dalam iklan lowongan pekerjaan. Ini kita bahas juga sayangnya, dokumennya itu apa saja. Riwayat hidup, pas foto, KTP, salinan ijazah, surat keterangan sehat dari dokter, kemudian berkelakuan baik atau surat referensi lainnya. Tahu juga ada sertifikat yang mendukung surat lamaran pekerjaan kamu itu. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka surat. Kerangka surat merupakan ide-ide umum, konsep, pesan, atau informasi dasar yang disampaikan dalam surat. Langkah yang kelima adalah mengembangkan kerangka surat. Semua data yang terkumpul, selanjutnya kamu mengembangkan kerangka surat yang telah tersusun sebelumnya. Usahakan setiap ide utama ditempatkan dalam alinea yang berbeda. Hal ini agar ide itu lebih jelas dan mudah dipahami maksudnya. Ini ya sayang, bagian dari langkah-langkah menulis surat. Keuntungan penyusunan kerangka ada 3 ya sayang. Yang pertama, keuntungannya itu adalah memudahkan penyusunan surat sehingga menjadi lebih cermat dan sistematis. Kemudian yang kedua, keuntungan dari penyusunan kerangka surat yaitu memudahkan penempatan bagian surat yang penting dengan yang tidak penting. Kemudian yang ketiga itu adalah membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Untuk yang isinya lebih ringkas, kerangka surat tidak diperlukan. Dan kerangka surat diperlukan pada surat perjanjian, keputusan, laporan, edaran, dan pengumuman. Namun berbeda dengan kerangka pada umumnya. Apabila surat lamaran pekerjaan kamu sudah selesai kamu kembangkan, maka kamu harus menyunting kembali, mengecek kembali surat lamaran pekerjaan yang kamu tulis sebelum kamu kirim kepada si penerima surat. Nah, apa saja yang perlu kita sunting? Yang pertama yang harus disunting kembali adalah data
pelamar pekerjaan, kemudian sistematika penyusunannya, kemudian isi, kemudian kebahasaan. Data pelamar itu maksudnya saya yang harus disunting itu ya berisi nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, alamat, agama, nomor telepon atau nomor HP, email, status perkawinan, pendidikan, pengalaman pekerjaan dan sebagainya. Ini kita temukan di awal. Kemudian sayang di sini ada informasi surat lamaran pekerjaan itu dapat dibuat dengan dua cara. Ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan model penggabungan. Ini model penggabungan, kemudian model dipisah. Nah, model penggabungan yang pertama di sini maksudnya adalah surat lamaran pekerjaan dapat digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Jadi di dalam satu surat lamaran pekerjaan itu ya digabungkan surat lamaran pekerjaannya dengan sedangkan model yang kedua itu adalah dipisahkan. Surat lamaran yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Nah, di sini riwayat hidup tergolong dalam lampiran. Kita bahas kemarin itu adalah di mana kurikulum vitae-nya atau surat lamaran pekerjaannya itu dipisah dan kurikulum vitae-nya itu tergolong dalam lampiran. Kemudian yang kita sunting yang kedua adalah sistematika penyusunannya. Ini sayangnya yang harus kita sunting, yaitu ini sistematika penyusunannya. Mulai dari tanggal surat sampai kepada nama jelas. Kemudian yang ketiga, isi surat. Nah, isi surat ini ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, yaitu pembukaan dan identitasnya. Ini di awal juga berhubungan, kemudian maksud dan tujuan kamu melamar, kemudian pekerjaan kamu sekarang, kemudian lampiran dan pendidikan itu, dan sampai kepada bagian penutup. Ini juga sayang harus dicek ulang. Apabila ada yang salah, kamu boleh memperbaiki surat lamaran pekerjaan kamu sebelum kamu mengirimnya kepada si penerima surat. Kemudian yang terakhir adalah kebahasaannya. Ini sudah kita bahas tadi. Perhatikan kembali penggunaan bahasa kamu. Apakah sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan dalam penyusunan surat lamaran pekerjaan? Materi yang selanjutnya adalah mengirim lamaran kerja melalui email. Karena perkembangan teknologi yang semakin berkembang ya sayangnya, banyak juga kita temukan bahwasanya lowongan pekerjaan itu dari media internet, dan kita juga bisa mengirimkan surat lamaran pekerjaan kita itu melalui email, dan hal itu sangat mempermudah kita untuk mengirim surat lamaran pekerjaan. Isi dari surat lamaran kita buat dalam bentuk biasa dan yang akan kamu kirim melalui email itu sama saja, hanya perbedaannya dalam pengirimannya saja. Yang kita pelajari itu adalah mengirim surat secara langsung ke perusahaannya atau mengirim melalui via pos. Sedangkan yang email itu isinya sama saja dengan surat biasa, pengirimannya hanya saja berbeda, yaitu melalui email. Dan bagaimana cara mengirim email, kamu sudah pasti tahu dengan perkembangan zaman sekarang. Oke sayang, itu saja pembelajaran kita hari ini. Materi kita tentang surat lamaran pekerjaan sudah selesai. Apabila ada yang kurang jelas, tanyakan kembali kepada Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video yang sudah saya share dalam channel saya ini. Semakin sukses, tetap jaga